Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah melalui majelis ilmu ini kita bisa melaksanakan kegiatan mengajar dan mengajar ini secara online melalui aplikasi Zoom dengan teman-teman yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat insyaallah. Ya, jamaah Allah muliakan, kita akan membahas sebuah bab berkaitan tentang Ramadan ini bulan Al-Quran. Ada dalam sebuah buku yang menjelaskan tentang puasa Rasul, yakni bab yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya adalah bulan Al-Quran. Tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahr falyasum. Dan seterusnya ayat. Iya, ada ayat yang Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam ayat ini Allah sebut nama bulan. Allah sebut apa yang Allah lakukan. Allah sebut juga apa yang Allah turunkan. Pun Allah jelaskan kenapa diturunkan. Gamblang ini. Ayatnya gamblang sekali. Jadi kalau orang berkaitan dengan bulan Quran, tentu bulan yang memang banyak keutamaan-keutamaan Quran di dalam bulan tersebut. Salah satu keutamaannya apa? Unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah yang bilang, Unzila, aku yang menurunkan. Kita sering bilang ada istilah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kalau mau sedikit ilmiah dan kita perdalam bab ini, memang sepakat ulama dengan ayat Al-Baqarah 185 ini, memang Quran turun di bulan Ramadan. Tapi tidak ada satu dalil pun yang sahih, hadis Nabi yang menjelaskan kapan turunnya. Apalagi menetapkan 17 Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Ini harus disikapi dengan ilmiah. Kalau bahasa mudahnya sih sekarang udah zaman canggih kok. Kita bisa googling saja lah ya. Siapa yang pertama kali mengadakan ritual 17 Ramadan. Nanti keluar tuh. Berujung kepada Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyah. Yakni orang-orang Syiah Fatimiyah lah yang pertama kali menentukan 17 Ramadan nuzul Al-Quran. Dan secara ilmiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang berani mengidentikan ke Rasul. Karena mereka berpegang teguh dengan hadis yang mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, ambil bangku di neraka. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal saleh tanpa contoh dariku, raddun, tolak. Ya, jadi banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang bahayanya menentukan sebuah ibadah tanpa contoh dari Rasulullah SAW. Kita orang beriman, Islam yang beriman, berpegang dengan Al-Ahzab ayat 36. Karena dalil dan hujahnya jelas, "Wamakana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuta lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, laki kah perempuan kah dia. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuta lahumul khiyaratu. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Kalau kita kan begitu, nggak beranilah. Ini manhajnya para sahabat tuh nggak berani mendahului Rasul. Makanya nggak boleh ya, membuat sebuah kepastian tanpa contoh dan dalil. Jadi garis bawahi ayat itu yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu dulu. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Quran di dalamnya. Dan sepakat kita meyakini bahwa memang bulan ini bulan turun Quran. Maka betapa banyak arahan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menanti bulan tersebut. Ketika disampaikan ayat "Faman syahida minkum syahra falyasumhu", ini penekanan buat menyaksikan adanya bulan tersebut. Barang siapa menyaksikan bulan, falyasumhu, maka berpuasa. Perintah falyasumhu, maka berpuasalah. Berarti Anda ada di bulan puasa, di bulan Ramadan. Yang mulai berlakulah sekian banyak khabar dari Allah dan Rasul tentang kemuliaannya, tentang keutamaannya. Sampai dijelaskan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin wa maradatil jin. Sampai sering dikabarkan bahwa Rasul pernah bersabda, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Walam yuglaq fihi, enggak ada tertutup sama sekali. Wa ghliqat abwaban niran walam yuftah, dan tertutupnya pintu-pintu neraka tak terbuka satupun. Wa suffidati syayatin wa maradatil jin. Suffidati syayatin wa maradatil jin. Disitulah dikabarkan bahwa yang namanya setan itu dibelenggunya jin. Apa kaitannya dengan yang kita rasakan? Berarti kita dimudahkan berbuat baik. Bukankah penghalang paling besar itu adalah setan? Sekarang setan diikat, dibelenggu. Nah, ini yang saya pengen tanya nih, Ustaz. Karena kalau setan diikat, kenapa orang berbuat maksiat masih banyak, Ustaz? Kita harus tahu, setan itu dua golongan. Golongan jin, golongan manusia. Allah berfirman, "Allati waswisu fi sudurin nas minal jinnati." Yang kerjaannya bikin was-was di dada manusia, dua golongan. Golongan jin dan golongan manusia. Maka setan dua golongan jin, golongan manusia. Disepakati oleh ulama yang dikatakan suffidati syayatin, diikatnya setan di belenggunya jin itu adalah kemutlakan. Setan dari golongan jin, bukan golongan manusia. Nah, golongan manusia diikat dengan puasa. Lalakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa. Ya, jangan jadi fitnah. Kita harus tahu. Ya. Apa tujuan Quran diturunkan? Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran hudan linnas buat manusia. Ya. Quran hudan, petunjuk linnas buat manusia. Maka kalau manusia mau tertunjuki dengan Quran, dia baca Quran. Jadi dia ikrar baca. Tidak ada dua persimpangan jalan, ada penunjuk arah. Itu kalau nggak dibaca, kita nggak bakal tahu mau kemana atau di mana.
Quran sama. Bahkan Allah katakan hudan linnas, petunjuk buat manusia. Harapan mutlak bahwa yang namanya manusia baca tuh Quran. Ini Ramadan. Alif lam mim yang kau baca itu alif nilainya 10, lam 10, mim 10. Bukan alif lam mim 1, lam 1, mim 1, bukan. Kebayang tidak? Satu kali kita hatam dalam bulan Ramadan, 10 kali hatam kita. Makanya jangan heran banyak orang yang membiasakan satu malam itu 1 juz. Bahkan di kota-kota Jawa itu, beberapa tempat itu, ada yang 8 juz satu malam. Karena mereka kejar target menggapai pahala huruf. Walaupun sebenarnya dalam Islam ini, Quran lebih kepada dibaca, bukan dihafal. Dan bacanya pun tartil, bukan ngepot, bukan buru-buru. Karena hilang fungsi Quran nanti. Hudan linnas, wa bainati minal huda wal furqan, dan Quran ini yang menjelaskan petunjuk-petunjuk di dalamnya. Karena banyak orang bingung dengan syariat. Maka dia butuh petunjuk, butuh qala Allah wa qala Rasul. Dan Quran menjadi petunjuk. Orang yang gundah gulana menghadapi rutinitas. Dia buka sejarah dalam Quran tentang orang-orang dulu juga yang pernah diuji dengan rutinitas. Yang pegal sama anak, jangan merasa limited edition itu masalah. Cuma dia doang yang merasakan pegal sama anak. Karena Nabi Allah Adam juga pegal sama anaknya. Kenapa pegal? Karena anaknya bunuh-bunuhan. Nabi Allah Nuh alaihissalam pegal si Kanaan. Tak tanggung-tanggung yang bikin pegel dua. Anda berkeluh kesah tentang pasangan hidup Anda, suami, istri, berkeluh kesah tentang istrinya. Rasul yang pertama kali pegel sama bininya ya, Nabi Allah Nuh, karena istrinya itu betul-betul ujian berat buat dia. Nggak bisa mendidik anaknya. Bahkan istri yang durhaka itu. Nabi Allah Lut alaihissalam, Nabi Allah Ayub alaihissalam, para nabi, para rasul diuji dengan istrinya. Perempuan yang berkata, aku diuji sama suami, Zat. Suamiku ini bikin pegel, Zat. 20 tahun saya menikah dengan dia. Bayangin, Zat. Ustaz suruh bayangin rumah tangga dia, astagfirullah. Saya dibikin pegel, Zat. 20 tahun, Zat. Ibu, bukan ibu saja yang dibikin pegel sama suami, Bu. Penghuni surga yang namanya Asyah. Asyah. Bininya Fir'aun, Wamra'ata Fir'aun. Dalam Quran dibilang Wamra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu juga pegel sama Fir'aun. Jadi kalau ibu pegel sama bapak, ingat-ingat saja. Kalau rumah Fir'aun, kira-kira gimana? Saya yakin sekali, ya, ini Fir'aun laknatullah alaih. Orang rumah nggak selaknat Fir'aun lah ya. Semoga ampunkan mereka insya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi penjelas wa bainati minal huda wal furqan, bahkan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan Quran jelas semuanya. Karena kan manusia ini kan berbuat dosa kan rutin. Ada 5 penyebab orang rutin berbuat dosa. Di mana dia butuh Quran. Penyebab yang pertama, penyebab yang pertama adalah kecondongan mereka kepada dunia. Di mana mereka lebih mengutamakan hawa nafsu dan lebih mengedepankan kenikmatan dunia daripada kenikmatan beribadah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah serta tunduk kepada hukum dan perintahnya. Orang bikin dosa, penyebab pertama kata ulama, kecondongan terhadap dunia. Jadi kebutuhan dunia ini menghalalkan yang diharamkan. Ya, orang yang nggak pernah korupsi karena tuntutan. Istri, anak, condong kepada yang haram dan dia butuh yang haram. Sehingga tidak mau mengkonsumsi yang haram. Karena terlalu condong.
Padahal ada hadis yang mengatakan idza kunta dzul bin qanu anta wa sahibud dunya sawa. Kabarkan kepada keluarganya yang betul-betul terlalu suka sama dunia, katakan. Nabi pernah bersabda Salafus Shalih pernah mengatakan idza kunta dzul bin qanu. Kalau kalian punya hati yang qanaah, hati yang nerima, nggak gampang mau hal-hal yang nggak penting, nggak gampang iri. Anta wa sahibud dunya sawa. Kau dan anta wa sahibud dunya sawa. Kau dan orang yang kaya karena punya dunia sama. Orang jadi miskin karena banyak mau. Orang kaya karena nggak banyak mau. Nggak butuh dia. Bukan dia nggak bisa beli, bisa, cuma dia nggak butuh. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Karena kata Nabi, bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya, sesuatu yang nggak bermanfaat tinggalkan sudah. Jadi orang yang qanaah, bukan saya nggak mampu, saya mampu, cuma kan nggak ada manfaatnya gitu. Kalau memang saya nggak pakai, saya nggak gunakan, maka saya nggak beli. Kalaupun saya beli, saya alokasikan buat siapa yang bisa memanfaatkannya. Karena kan hidupnya jadi paham, tazawwad namanya. Lihat kecondongan mereka kepada dunia. Padahal tadi sudah disampaikan di Al-Ahzab ayat 36 kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada pilihan lain buat orang Islam yang beriman. Kalau Allah telah takdirkan, tentukan sesuatu, Rasul telah contohkan sesuatu, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Untuk memilih pilihan yang lain. Tidak boleh. Ikuti yang Allah perintahkan, yang Nabi contohkan. Nah, karena kecondongan kepada selain pula, dia berbuat dosa dan maksiat. Makanya dia butuh Al-Quran sebagai petunjuk, nggak terkecoh dia. Yang kedua, orang bisa terjebak dalam kesalahan dan tidak mengikuti petunjuk Quran karena dikatakan terlalu bodoh terhadap agama Allah. Ya. Terlalu bodoh terhadap agama Allah. Udah gitu tidak mau mencari ilmu syar'i dari kitabullah, dari sunnah Rasul, sehingga dia makin terperosok ke dalam jurang kebodohan. Padahal Quran sudah dibukukan, gampang sekarang. Download juga bisa. Nggak susah lah. Cari ayat gampang. Bukan tafsir tinggal buka. Karena tidak ada ketertarikan untuk belajar Quran, sehingga bodoh terhadap agama Allah. Dia tidak kenal Allah yang dia sembah. Sampai saat ini, sudah puluhan tahun dia hidup di atas agama Islam ini, dia tidak hafal nama-nama Allah. Sudah puluhan tahun dia di atas agama yang mulia ini, bahkan dia nggak tahu dalil tentang sebuah ibadah yang dia lakukan. Sehingga beragama dengan ikut-ikutan. Ini yang terjadi. Masuk ke yang ketiga, namanya taklidil a'ma. Mengekor secara buta. Agamanya ikut-ikutan. Yang dia yakini kila wa kola, katanya. Bukan kalau Allah, bukan kalau Rasul. Kalau orang yang paham syariat, itu kalau Allah, kalau Rasul, kalau perlu dia pelajari. Apakah hadis ini dhaif? Apakah hadis ini sahih? Karena nggak boleh beragama dengan hadis yang dhaif, nggak boleh. Jadi dia sangat menjaga, mensortir. Maka timbullah Fakultas Mustalahul Hadis yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tahu derajat hadis yang sahih dan derajat hadis yang lemah, atau yang mungkar, atau yang mursal, atau yang macam-macam lain. Hadis ini seperti apa derajat? Karena kalau tidak, hilanglah keberkahan. Ya, hilanglah keberkahan. Tidak boleh tuh taklidil a'ma, tidak boleh. Mengekor secara buta. Ini akan membelenggu langkah orang yang menyerahkan akal dan hati mereka kepada orang lain.
Iyalah, orang kalau terlalu fanatik, terlalu apa ya, identik dengan orang-orang tertentu, akhirnya terbelenggu. Yang lain sudah nggak ada yang betul, cuma dia yang betul. Padahal kebetulan itu hanya milik Allah. Ya karena taklidil ama ya seperti itu. Beragama tadi dengan gila wakola katanya, hey, kalamun la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Maka beragama dengan dalil. Mana dalilnya? Allah. Mana dalilnya? Bukan Rasul. Mana dalilnya? Maka sahabat. Sahabat pun mengatakan itu dalil. Agama ya, bukan urusan dunia. Jangan diidentikan dengan taklidil a'ma, pengekoran secara buta. Yang keempat, lalai diciptakan, lalai terhadap tujuan diciptakannya. Sementara kita kan tahu bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita semua tahu itu di Quran, di Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iya, karena dia tidak tahu, akhirnya kesalahan. Udah gitu memang taklid a'ma, hidupnya ngekor saja. Tanpa ilmu, kan ikut-ikutan. Walaupun mungkin awal ikut-ikutan, kesannya dia belajar nggak masalah. Tapi seumur hidup dia ikut-ikutan. Oh, kata guru saya, sampai dia lawan tuh Quran dan Sunnah, Pak. Tapi kata Allah berfirman gini, Pak. Nabi bersabda gini, itu kan dalil, Pak. Iya. Cuma guru saya nggak begitu. Guru saya. Lihat. Masya Allah. Kitanya yang harus tahu ini. Yang keempat, lalai terhadap tujuan diciptakan ini. Ini menjadi sebuah intibah dalam dirinya untuk selalu mengingat dirimu tercipta untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Cuma orang-orang yang mau berpikir yang paham ini, ada keterkaitannya, ada. Makanya dia nggak mau lalai. Dunia dapat, akhirat juga Masya Allah maksimal. Itu yang dipengenkan seperti itu. Yang kelima, yakni banyaknya orang-orang yang menyeru ke pintu jahanam. Ini nih, ulama bilang perbuatan dosa yang kelima yang kita lakukan itu penyebabnya apa? Banyaknya penyeru-penyeru dari pintu jahanam. Nah, kita nggak bisa menghindari itu. Karena Allah akan menghindari kita. Kayak kita di jalan lah. Di negeri kita ini kan penyakit pakai iklan. Rokok. Rokok kan penyakit, membunuh. Kasus orang mati karena rokok lebih tinggi dibanding corona. Tapi lucu di negeri kita, itu penyakit diiklanin biar pada mati bareng. Kita tiap hari ngelihat begitu, kalau yang kurang kuat iman kan pengen nyoba, karena rokok kan style yang ditawarin, bukan rasa. Nggak ada hubungannya rokok sama orang naik kuda. Nggak ada hubungannya rokok sama balapan motor. Nggak ada hubungannya sama orang nyanyi dan lain sebagainya, nggak ada. Ini sudah penyakit. Wala tulqu anfusakum ila tahluka, kata Rasul. Ya, kata Allah, janganlah kau masukkan diri pada sesuatu yang berbahaya. Haram, hukumnya haram. Cuma yang mau bilang apa? Karena dia nggak berilmu, akhirnya menjadi orang yang membuka pintu-pintu jahanam. Banyak jebakan-jebakan kemaksiatan. Orang sekarang bilang jebakan Batman. Dia salah, terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Nah, kalau sudah dikumpulkan 5 penyebab ini, kecondongan terhadap dunia, kemudian terlalu bodoh terhadap agama Allah, taklidin amat, mengikut secara buta, lalai terhadap tujuan diciptakan dirinya, dan yang terakhir ini banyak orang-orang yang menyeru ke pintu jahanam. Ini semua bisa terhalangi dengan mau membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Saya lagi bingung, Ustaz, kalau bicara Quran sambil terjemahan, sambil tafsirnya, sambil hafal, satu waktu bingung, Ustaz. Yalah, udah pasti. Kan satu hari punya 3 waktu. Pagi, siang, malam. Tiap waktu tersebut punya
manfaat yang berbeda. Kalau pagi kan memang fresh, bahkan doa Nabi itu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Makanya orang kalau pagi itu menghafal tuh masih fresh. Otak belum penuh macam-macam. Dia hafalin Quran. Kalau siang dia baca terjemahan, dia baca tafsir yang dihafalkan tadi. Kalau malam sunnah membaca Quran yang panjang. Yang paham. Mau diterjemahkan tahajud, baca panjang, tarawih, baca panjang. Atau kemutlakan dalil di mana dia bangun malam cuma buat baca Quran. Itu maksudnya. Dan yang lainnya, kecintaan Allah datang dengan orang yang mengerjakan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Lau kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basrahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza ista'adani la uidannahu. Begitu. Kecintaan Allah datang dengan yang sunnah. Caranya bagaimana? Hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau yang wajib sudah menghiasi yang sunnah, fantazil sa'ah, tinggal tunggu waktu. Ya, mungkin akhirat, mungkin dunia yang Allah berikan kepada dia. Nah, intinya diuji dengan kenikmatan dia nanti. Insyaallah. Pemirsa dimanapun berada, ini bulan mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah menginginkan kita betul-betul paham hidayah dalam hidup ini dengan sebab. Dan Quran ini hudan, petunjuk di bab hidayah. Surat An-Nisa ayat 27-28. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahwat an tamila mailan azima. Yuridu Allahu ayyukhaffifa ankum. Ayyukhaffifa ankum. Oke, sudah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahwat an tamila mailan azima. Yuridu Allahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 27-28 Allah berfirman, dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran Allah. Ya, yang hendak memberikan keringanan kepadamu. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Ya, makanya kalau sudah tahu kayak begitu, dia kejar target, gimana kali bisa menghafal Quran dengan cara yang benar. Enggak dia sia-siakan. Karena kalau dia sia-siakan, dia yang rugi. Tapi ya memang sebelum kita Quran dengan istilah-istilah yang ada sekarang, ada istilah one day one juice, ada yang istilahnya ini ngederes, ada yang istilahnya ini ngaji bareng, dan banyak lah ya istilah-istilah seperti itu. Tolong kedepankan diri kita untuk mau belajar Quran dengan cara yang baik. Dan jangan merubah fungsi Quran kecuali menetapkan sebagai hudan yang gampang dibaca. Ya, bahkan ulama ada yang memakmurkan, bahkan sampai mengharamkan kalau Anda punya pajangan kaligrafi yang isinya ayat, ya, tapi saking indahnya nggak bisa kebaca, haram. Ustaz, di masjid saya kaligrafinya full dan waduh, kenapa begitu? Ya kan Islam begitu, Ustaz. Yang bilang no, di Arab begitu. Itu kan sisa penjajahan Turki Utsmani. Zaman Rasul mana ada yang nulis-nulis Quran di dinding. Tapi tenang saja, ulama mengubahkan saja, yang penting bisa dibaca.
Ya, yang penting bisa dibaca. Jangan sampai majang nggak bisa baca. Cakep nih Sati, bagus tulisannya bagus. Bacanya apa tuh? Saya nanya ke dia. Bacanya apa? Yang ini Allahu alam dan kalau yang sampingnya sama cat Allahu alam juga. Yang belakang Allahu alam. Lah, kok semuanya Allahu alam? Ada nggak bisa baca saya? Tulisannya ribet, putar-putar saya. Ini nggak boleh. Quran ini petunjuk, mudahkan manusia buat baca Quran. Jangan dipersulit. Ijtihadnya para sahabat itu memberikan harokah. Dulu awal Quran dibukukan di zaman Umar, di zaman Utsman. Hatta orang yang biasa ngaji suruh ngaji. Saya pernah lihat itu. Ada di museum Quran di Madinah itu. Quran zaman dahulu itu. Itu nggak ada harokahnya. Bahkan sebagian nggak ada titiknya. Orang ngaji susah. Kadang mereka orang Arab saja biasanya nyebut apa. Nah kan kalau sekarang, Masya Allah, orang sekarang susah untuk baca huruf Arab. Susah. Makanya ada sekelompok orang-orang yang benci sama Arab bilang sih Islam Arab nih. Islam Arab. Islam rahmatan lil alamin, bukan Islam Arab. Lama-lama dia nggak mau baca Quran karena huruf Arab, karena nggak demen sama Arabnya. Jangan. Ini Quran petunjuk, hudan, petunjuk. Tertunjuki manusia dengan Quran. Jangan sampai kita anggap Quran ini menyulitkan. Jangan. Allah mudahkan. Walau kad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Telah kami mudahkan Quran untuk kalian. Apakah ada yang mau berpikir dengannya? Nah, makanya kalau dia sudah tahu betapa indahnya Quran, dia akan cari waktu untuk menerjemahkan. Dia akan maksimalkan untuk memahaminya. Kalau landasan sudah betul, menyampaikannya gampang. Dalil. Qala Allah, qala Rasul. Enak. Karena nggak ada yang mau bilang apa. Ya, maka diidentikan dengan bahasa yang tegas. Ini hudan linnas, petunjuk buat manusia secara umum. Jadi kalau kita mau bicara sama manusia tentang hujah dalil, tolong pahami yang di Quran. Ini penyebab hudan linnas buat manusia. Atau kalau kamu nggak menemukan syarah tafsir dari sebuah ayat, baca Quran. Wa bainati minal huda. Penjelas pada petunjuk yang ada. Wal furqan, sama. Kalau nggak ada pembanding, nggak ada kemaksimalan. Iya, dia harus tahu. Supaya mendapatkan keberkahan. Sudah dibilang tadi di awal. Ramadan ini. Kita diuntungkan dengan apa? Dengan setan dibelenggu. Jin diikat. Umuman dalil tentang setan dibelenggu ini memang betul. Tapi caranya kita nggak pernah tahu kan gaib. Apalagi mengaku melihat lagi dibelenggu. Enggak. Ya nggak ada yang seperti itu. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Kita nggak pernah tahu itu urusan Allah itu gaib. Makanya dijelaskan dengan tegas saja kalau memang di bulan Quran, lihat setan diikat, malam nggak jadi penghalang. Kalaupun orang baca Quran, karena dia tahu Nabi pernah bersabda, mena'atu nauma bil-lail wa syafi'. Aku, kata Quran, mencegah dia tidur malam karena baca. Atau memang betul-betul dia tahu ini Quran menjadi penerang dalam kehidupannya. Dia sering baca. Karena masalah yang dia rasa sekarang ini, di Quran juga banyak dicontohkan. Orang-orang terdahulu pernah merasakan. Maka dia nggak pernah merasakan sulit ketika menjalani. Kenapa? Karena memang dia tahu dulu pernah ada. Setiap masalah dulu sudah punya jawaban. Dikulidain dawa, seperti setiap penyakit pasti ada obat. Cuma bedanya orang dulu itu imannya bagus. Kalau kita, Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Gak gampang menerima hidayah dan petunjuk. Tapi jamaah Allah muliakan, oleh karena itu kita yang mesti tahu. Sampai Nabi mengidentikan dengan afdhulu sholatul lail tulal qiyam. Sholat malam, tahajud, tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Tujuannya apa? Supaya mendapat keutamaan. Tertunjuk dengan membaca Al-Quran. Masya Allah.
Ada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Itu orang-orang soleh. Kalau nggak ada lockdown, nggak ada pelarangan di masjid, mereka beriktikaf. Berlomba-lomba menghatamkan Quran. Berlomba-lomba memahami Al-Quran. Sampai dia mendapatkan hidayah dari Al-Quran itu sendiri. Dan dibaca dengan tartil. Kenapa? Karena ini petunjuk. Baca dengan tartil, dengan rapi, panjang pendeknya, jedahnya, tumaninanya dapatlah. Buat apa? Buat memahami maknanya. Karena kalau makna kita nggak pahami, besok Quran cuma pajangan. Seni kaligrafi. Atau Quran cuma sekedar hafalan. Bangga anak pada hafal Quran. Alhamdulillah. Cuma nggak ada yang paham Quran. Salah. Dalilnya ikra bukan ihfaz. Dalilnya baca bukan hafal. Ya, walaupun yang menghafal lebih mulia ketimbang yang cuma hafal, yang cuma baca doang. Tapi nggak merubah fungsi. Itu Quran hudan, petunjuk, maka baca. Lihat hikayat di dalamnya. Bagaimana perintah tauhid, bagaimana perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, nikah. Lihat fihil Quran. Dalam Quran semua ada. Berkaitan betul-betul. Ini yang mesti kita pahami dengan betul sampai kita mengerti. Oh, berarti memang fungsi Quran sebagai pendatang hidayah. Dan ini bulan yang mulia. Oleh karena itu bukan cuma sekedar balapan hatam, banyak menghafal Quran saja, tapi kalau bisa memang kita berharap ini Quran, kita pahami maknanya dan tertunjuki kita dengan. Karena kalau timingnya tepat, kita nggak kemana-mana, kita di rumah, bisa konsentrasi, bisa gudul basor, tinggal mengatur agenda supaya bisa berjalan dengan cara yang baik. Allah a'lam bishawab. Ya, untuk panjang bahasan kita pengen berdialog nih. Karena bab Quran ini tentu saya yakin berkaitan dengan apa yang dirasa oleh jamaah, yang dikhawatirkan betul atau salahnya tidak jelas. Kita coba diskusi. Silakan yang mau ditanyakan. Akhir da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, ada sekitar 5-6 nih. Yang pertama, ini dari Ibu Nelvi, Ustadz. Iya, silakan. Apakah kita bisa merasakan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima atau mendapatkan pahala? Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa terkadang bacaan Qur'annya belum tentu benar, apakah itu mendapatkan pahala? Ya. Barakallah. Ya, apakah kita bisa merasakan baik buruknya ibadah di bulan Ramadan pada diri kita? Gitu. Ya, ketika Allah jelaskan bahwa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada target Ramadan yang Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ini merupakan tanda orang kalau diterima amal soleh, diterima bacaan Qur'annya oleh Allah, dia jadi orang yang bertakwa. Ini masalah siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu orang yang melaksanakan semua perintah, menjauhkan larangan Allah. Secara umum. Orang yang bertakwa ini orang yang kena efek ibadah yang dia rutinkan. Kemudian yang kedua, ya, dikatakan bahwa mereka orang yang betul-betul diberikan kebaikan selama bulan Ramadan, memiliki karakter penghuni surga. Qoribin, hayyin, sahli. Gampang akrab, hayyin lembut, sahlin mudah. Walaupun nggak ada yang sempurna, cuma itu dampak dari apa yang mereka lakukan. Makanya nggak semerta-merta gampang vonis. Orang salah atau benar tanpa berjalan adil. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang lain.
Jazakallah Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Audi Marfikia. Ya. Itu gimana Ustaz hukum membaca mushaf tanpa berwudu? Oke. Ini sering ditanyakan tentang membaca Quran tanpa berwudu. Berkhilaf ulama dalam permasalahan ini, namun sepakat mereka menganjurkan untuk berwudu, walaupun tidak ada kewajiban berwudu. Kaitan dengan dalil yang mengatakan haidh laisa fi yadik. Kata Rasul kepada Aisyah, haidmu, darah najismu itu bukan di tangan. Beliau perintahkan Aisyah mengambil sejadah di masjid. Masuk masjid, keluar lagi, kemudian juga memperjelas bahwa yang namanya haid itu yang najis. Orang Islam nggak najis, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau memang tidak ada halangan, maka baca Quran itu lebih sempurna jika kita mau belajar membaca Quran dengan wudhu. Allahu a'lam. Boleh, tapi lebih baik berwudhu. Kenapa? Karena cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang kotor dan bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini ada yang senada nih pertanyaan Ustaz dari dua penanya itu Bu Ratna dan Bu Rizkia. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar meski sedang haid atau nifas untuk seorang wanita? Apakah boleh membaca Quran melalui gadget atau Bu Rizkia menanya Al-Quran terjemah? Baik. Ya Ustaz, apakah dapat Lailatul Qadar buat orang yang sedang haid sementara dia ragu kali ya baca Quran atau gimana? Sudah dijelaskan tadi, boleh orang yang haid baca Quran itu boleh. Karena hukum asal Quran itu di dada manusia, bukan dibukukan. Belum dibukukan. Walaupun Allah sudah menyebut istilah buku Alkitab dalam Quran, di awal turunnya, ini mengidentikan bahwa membukukan Quran itu bukan bid'ah. Karena istilah itu sudah pakai Alkitab, artinya mujma' yang dikumpulkan. Nah, buat orang yang ada halangan nggak mungkin ke masjid, silakan baca di rumah. Malaikat turun ke bumi, ya di bumi ada masjid, ada rumah. Yang penting malaikat bilang kami nggak turun di tempat yang menghalangi kami. Ada lukisan bernyawa, ada anjing, ada patung yang menyerupai. Kalau nggak ada, insya Allah kita datang. Malaikat datang, insya Allah. Artinya, yang penting kita beramal soleh yang baik. Nah. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan mengenai, mungkin agak ini sedikit, mengenai dari Pak Andre Kusuma, ini mengenai dalil mengenai Lailatul Qadar gimana Ustaz? Ada hadis Maksudnya gimana? mengenai Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, Ustaz. Oke. Ya, dalilnya banyak sekali. Yang pertama Allah yang berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi yang mengabarkan pertama kali ada Lailatul Qadar ya Allah. Bahkan namanya pun Lailah, malam Al-Qadar, malam Qadar. Ya, itu jelas ada. Kemudian juga itu kalau tadi di surat Al-Qadar ayat 1 hingga 5, di surat Ad-Dukhan ayat 3 hingga 6. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mungdzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Kami turunkan pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh kebijaksanaan. Ya, ini urusan besar dan dari sisi kami Allah.
Sesungguhnya kami adalah pengutus para rasul sebagai rahmat dari Rabb-Nya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Nabi pun mengabarkan iltamisuha fil asril awakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sabil bawaqi. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir kata Rasul. Jika salah seorang kalian tidak mampu atau lemah, hendaklah dia tidak ketinggalan untuk mengejar 7 malam terakhir. Hadis itu menafsirkan ayat tadi Al-Fajr. Ara ru'yakum qad tawatu'at faman kana mutaharriha falyataharraha fis sabil awakhir. Nabi pernah bilang ke sahabat begini. Ara ru'yakum qad tawatu'at. Aku melihat pandangan pendapat kalian saling bersesuaian. Oleh karena itu, barang siapa yang hendak mencari, hendaklah dia mencari pada 7 malam terakhir. Sahabat juga ngomong tentang Lailatul Qadar, Nabi kasih bocoran. Ara ru'yakum qad tawatu'at. Aku melihat pandangan kalian, cara kalian melihat saling bersesuaian, saling cari masa untuk mengiyakan keyakinan. Kata Rasul, faman kana mutaharriha. Oleh karena itu, barang siapa yang hendak mencarinya, falyataharra fis sab'il awakhir. Cari dia di 7 malam terakhir. Itu kan Lailatul Qadar. Bahkan hadis lain mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, barang siapa yang berdiri Lailatul Qadar pada malam Ramadan imanan dengan iman yang dikedepankannya, akan dihapuskan dosanya yang telah lampau. Jelas ini. Bahkan perintah untuk banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu pun dibaca di Lailatul Qadar. Bahkan sampai keesokan harinya pun dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Dijelaskan Nabi pernah bersabda, "Subihata Lailatul Qadar tatlu'u syamsu la syu'a'a laha ka'annaha tasqun hatta tartabi'." Pagi hari setelah malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar. Seakan-akan ia di bejana atau baskom hingga ia meninggi. Jadi Nabi kabarkan kondisi matahari ketika malam tadi Lailatul Qadar itu paginya terbit ke dalam baskom. Bulat tapi nggak ada sinar. Lailatul Qadri lailatun samhatun. Lailatul Qadar ini merupakan malam penuh kelembutan. Taliqah, cerah. Laharrah, tidak panas. Wala baridah, tidak pula dingin. Tusbihu syamsu sabihataha du'ifatan hamra. Pada pagi harinya matahari tampak lemah dan merah. Jadi dalilnya banyak sekali. Semoga Allah mudahkan kita berjumpa. Baik. Ya. Terima kasih Ustaz. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Pak Sunu Prabaswara, nih hukum membaca Quran tanpa tajwid, Ustaz. Baik. Bagaimana hukum baca Quran tanpa tajwid? Ini huruf Arab, ini ada adab-adabnya ini. Yang panjang pendeknya itu merupakan pembeda. Walaupun kelihatannya sama bisa beda makna. Maka kalau baca Quran tanpa tajwid, imam makruh, imam haram. Karena hilang maknanya, berubah tafsirnya. Wallahu a'lam. Nah.
Iya, silakan. Ya, ini agak apa dari Pak Amiruddin nih, mengenai surat At-Taubah itu. Iya. Itu menanyakan kenapa dimulai tanpa Bismillah gitu, Ustaz. Baroah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu masyiahnya Allah, kehendak Allah. Ya. Karena sejak awal turunnya memang sudah seperti itu. Ya, namanya surat Al-Baroah. At-Taubah itu surat Al-Baroah nama lain. Berlepas diri kita sama Allah, karena biar bagaimana hanya Allah yang tahu jawabannya. Sama seperti mukadimah ayat Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ta Shin Mim, Kah Ain Sa Toha Yasin. Cuma Allah yang tahu artinya. Sia-sia dong ditulis begitu saja. Ya enggak lah. Ya itu masih hanya Allah supaya orang tahu bahwa enggak gampang menerjemahkan kalam Allah kecuali dengan contoh yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Allah. Nah. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Ini kemudian pertanyaannya mengenai ini, Ustaz. Dari mengenai itikaf di rumah, Ustaz. Itikaf di rumah, tayyib. Ya. Ya, itikaf ini sebenarnya ibadah-ibadah sunnah yang ada di masjid. Tahiyatul masjid, itikaf, salat syuruk, ya. Itu semua adalah amalan sunnah yang dicontohkannya di masjid. Gimana, Ustaz? Kita ini kan nggak bisa itikaf karena lockdown. Belum ada ketentuan tentang hilangnya lockdown sampai waktu yang ditentukan, Ustaz. Ya udah, kalau gitu kamu harus tahu. Kalau memang nggak bisa beritikaf, bukan berarti nggak bisa beramal soleh yang lain, kan? Kalau memang nggak bisa ke masjid, berarti bukan berarti kita nggak ibadah di rumah. Cuma jangan paksakan sunnah yang telah dicontohkan. Wa itikaf itu merupakan ibadah sunnah yang wajib di masjid. Kemudian juga dia tidak melakukan itikaf di rumah karena niat di rumah itu sudah batal. Itikaf ya di masjid. 5 waktu saja kita nggak boleh di masjid, masih kita bikin. Kenapa? Karena emang ada syariatnya mutlak. Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Tapi kalau identik dengan itikaf sunnah, ini butuh contoh. Allahu a'lam. Nah, bahkan surat Al-Baqarah 187 itu penjelas wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu campuri mereka istri-istri sedang kamu beritikaf dalam masjid. Nabi saja diingatkan semua. Kalau lagi itikaf di masjid, jangan mencampur istri. Kebayang tidak? Ini menandakan apa? Bahwa ibadah tersebut sunnah yang wajib di masjid, bukan di rumah. Jadi kalau memang di masjid kita nggak mampu yang sunnah, ya udah jangan dikerjakan. Masih ada cara-cara lain kita bisa berbuat kebaikan itu. Allah. Silakan. Itu ada Ustaz mengenai sholat malam itu, Ustaz. Iya. Lebih afdol dengan bacaan lebih panjang tapi rakaat lebih sedikit, atau bacaan lebih pendek tapi rakaatnya banyak, Ustaz? Iya, baik. Ya, pada hakikatnya Nabi pernah bersabda, afdalu salatul lail tulal qiyam. Afdalu salatul lail tulal qiyam. Sebaik-baik salat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Dan sebaik-baik salat malam yang paling lama berdiri. Itu hukum asalnya. Tapi tetap pelaksanaannya fattaqullah mastata'tum, bertakwalah.
Makanya diperbolehkan orang sholat malam, tarawih, tahajud, sambil baca Quran boleh. Dibaca cukup. Jadi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca boleh. Boleh, nggak ada masalah. Karena merapikan bacaan wajib, sementara sholatnya sunnah. Yang sunnah nggak mungkin mengalahkannya wajib. Taib. Iya. Ini ada dari Ibu Nina Marliani nih, mengenai apa perbedaan Qiyamul Lail dengan Lailatul Qadar dan apa yang dirasakan bagi manusia waktu mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Taib. Apa perbedaan Qiyamul Lail dengan Lailatul Qadar? Ya jelas beda. Qiyamul Lail bahasa Arab yang artinya bangun malam. Lailatul Qadar juga bahasa Arab yang artinya malam qadar. Qiyam itu lebih ke predikat perbuatannya. Bangun malam. Sementara Lailatul Qadar itu fasilitasnya malam qadar. Dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau kita mau Qiyamul Lail, ya udah tahajud Qiyamul Lail. Dari sekarang bisa. Atau apa namanya? Istikharah malam bisa. Atau Ramadan ya tarawih. Sementara Lailatul Qadar ini kan malam yang dibilang 1000 bulan. Sekali kita sholat di dalam Lailatul Qadar, seperti 1000 tahun kita sholat. Sekali kita baca Quran, seperti baca Quran 81 tahun atau 1000 malam. 1000 malam, Masya Allah. Makanya, ayo dong, kalau sudah tahu seperti ini, maksimalkan diri kita untuk bisa bangun malam. Ramadan ada yang namanya tarawih. Kalau tarawih itu sebelum tidur. Kalau tarawih dikerjakan habis bangun tidur malam, namanya qiyamul lail atau tahajud. Wallahu a'lam. Ini agak spesifik nih Ustadz dari Frida ini, menanyakan Ustadz mengapa kisah Nabi Musa banyak diulang-ulang dalam Al-Quran, tidak sebanyak Nabi lain gitu ya, maksudnya mungkin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi-lagi masih hanya Allah. Kita hanya bisa mengikuti ulama yang mengabarkan kepada kita dan bisa menyimpulkan bahwa memang umat Nabi Musa ini umat yang paling ngeyel. Umat yang akhirnya mempersulit diri sendiri. Ada hikayat tentang perintah untuk menyembelih sapi Baqarah. Kalau dia mau sembelih langsung selesai, cuma nanya. Ini usianya berapa, warnanya apa, pernah dipakai buat apa namanya, meluku tidak, berkebun. Jadi susah kan. Dari apa kalau suruh potong, sudah selesai, potong-potong sudah. Orang Israel kan begitu, Pak Israel. Ngeyel. Sehingga PR-nya sampai akhir zaman sekarang. Tapi lihatlah hikmah di balik itu pun banyak cerita tentang Musa. Pun sebagian mengatakan supaya hangat, nggak terlalu jauh jaraknya. Karena cerita Adam Hawa kan jauh sekali. Makanya agama orang-orang Yahudi dikaitkan dengan Nabi Musa. Ini bisa direvisi dari pemahaman. Ternyata mereka salah. Betul ini. Alhamdulillah Ustadz, mungkin nih yang terakhir nih Ustadz nih minta dari Pak Wahyu tipsnya bagaimana caranya memperkuat hafalan Al-Quran. Nasihat ulama tentang ini bahwa Quran ini kalamullah. Kalamullah la yuhdalil asi. Kata Imam Syafi'i, kalamullah la yuhdalil asi. Nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maka diidentikan menghafal Quran dengan menjauhkan kemaksiatan. Al-ilmu nur walunullah la yuhdalil asi. Karena ilmu itu cahaya Allah yang nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Jadi betul-betul memang mengkhususkan diri untuk menghafal. Karena bukan berarti kita nggak pernah berdosa, manusia masih berdosa lah. Belum badi Adam khata. Cuma dia gampang bertobat, gampang mohon ampun gitu loh. Makanya tertunjuki dia dengan hafalan Quran yang betul. Kemudian juga dia membiasakan diri untuk mengenal bahwa yang namanya qori
yang ikhlas dengan bacaan yang bagus itu banyak. Dan dia mau telinganya mendengar selalu Quran, matanya selalu melihat huruf-hurufnya, dan timbul kecintaan dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya kalau bisa seperti itu, Allah akan muliakan insya Allah. Dan kemuliaan yang banyak. Allah musta'an. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sedikit satu lagi Ustaz, dari Ibu Upik nih, dia mau bertanya begini Ustaz. Suaminya menderita sakit Parkinson, kadang-kadang lupa bacaan sholat. Sebagai makmum, bolehkah untuk mengeraskan suara agar terdengar di suami, agar dia bisa meneruskan bacaan surat Al-Quran dan bacaan sholatnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, ada ulama melakukan itu, sedikit mengeraskan suara dengan harapan orang yang punya masalah bisa mendengar apa yang dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Boleh-boleh saja, selama memang bukan buat orang lain ya. Allah. Oke, alhamdulillah. Udah akhirnya waktu juga sudah jam 2 lewat. Jazakallah Ustaz atas tausiahnya. Insyaallah kita semua diberi kekuatan menjalankan Ramadan hingga akhir dan mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pesan terakhir Ustaz sebelum kami tutup. Ya. Taib jamaah Allah muliakan, bahasan kita tentang Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran ini bukanlah sekedar bahasan, tapi mengingatkan kepada kita untuk mengetahui bahwa Quran turun di bulan Ramadan dan tidak ada yang bisa menentukan tanggal turunnya karena Nabi nggak pernah kabarkan. Namun meyakini bahwa membaca Quran di bulan Ramadan ini besar pahala. Sampai dikatakan alif lam mim, alif 10 lam 10 mim. Makanya kalau betul-betul memang dia paham, dia akan memaksimalkan insya Allah. Bahkan menyiapkan waktu untuk bisa menghafal Quran dengan baik. Karena tujuannya tertunjuk dengan Quran tersebut. Masya Allah. Semoga Allah muliakan kita insya Allah. Barakallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Kami dari Rumah Mengaji Bintaro, Ustaz, mengucapkan jazakallah khairan katsir atas waktunya dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di kajian online ini. Bapak Ibu juga silakan bisa follow akun Instagram kami rumah_mengaji untuk mendapatkan informasi kajian ini. Sekali lagi jazakallah khairan katsir. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan semua yang telah hadir. Terima kasih, jazakumullah khair. Khair rumah mengaji, insyaallah. Terima kasih. Jazakallah khair rumah mengaji Pak Deon. Barakallah fiik. Barakallah. Jazakallah khair. Jazakallah, Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih Pak Admin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izinillah, jazakallah khair untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Deon.